Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami kelompok 1 akan menyajikan materi mengenai contoh data dari beberapa jenis data. Nah, data yang pertama menyangkut mengenai contoh data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang keempat adalah data rasio. Nah, keempat jenis data beserta contohnya tadi akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum masuk kepada materi penjelasan, izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri. Nama saya Irana Nursadrina Salsabila dengan NIM 2001 0101 0076. Perkenalkan, nama saya Fahru Hidayat, NIM 2001 01 0083. Perkenalkan, nama saya Adisa dengan NIM 2001 01 01 0030. Perkenalkan, nama saya Fahrida dengan NIM 210 10 131. Perkenalkan, nama saya Eka Susanti dengan NIM 20010 10 1001094. Materi yang pertama yaitu tentang definisi data nominal. Data nominal merupakan data yang berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, yakni seperti pengkategorian gender, status, atau pekerjaan. Nah, dalam satu objek penelitian hanya masuk pada satu kategori. Angka hanya merupakan label dan pemberian skor hanya sekedar untuk membedakan atau dapat dibolak-balik. Nah, juga tidak mengandung nilai yang menunjukkan urutan atau ranking. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh data nominal. Nah, di sini kita mengambil salah satu contoh kecil dari pendataan nominal, yaitu data tentang pengelompokan jenis kelamin atau gender dalam kelas PAI Lokal A angkatan tahun 2020 UIN Antasari Banjarmasin. Nah, di sini yang pertama, nomor 1 itu ada jenis kelamin laki-laki dan jumlah mahasiswanya ada 10 orang. Kemudian di nomor 2 ada perempuan dan jumlah mahasiswa perempuan ada 11 orang. Dan total seluruh mahasiswa yaitu ada 21 orang dalam satu lokal, yaitu lokal PAIA angkatan tahun 2020 UIN Antasari Banjarmasin. Nah, dari pengelompokan di atas kita dapat dengan mudah ya mengetahui jumlah orang dalam pembagian gendernya. Nah, selanjutnya mengenai data ordinal. Sebelum kita masuk pada contoh dari data ordinal, alangkah baiknya kita mengenal apa sih definisi dari data ordinal itu. Data ordinal adalah data yang berjenjang. Apa sih maksudnya? Adalah data yang bertingkat. Data ordinal ini diurutkan dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Data ordinal ini juga termasuk jenis data kontinum atau kontinu karena data ordinal ini terdiri dari deretan angka yang sambung menyambung. Dalam data ordinal ini semakin kecil angkanya maka semakin tinggi nilainya, seperti kejuaraan atau seperti peringkat di kelas. Dan data ordinal ini juga termasuk data kategori karena data ordinal ini diperoleh dengan cara menyusun atau mengkategorikan sesuatu berdasarkan tingkatannya. Nah, mungkin kita sudah memahami bahwasanya data ordinal itu adalah data yang dikategorikan berdasarkan tingkatannya. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh data ordinal. Nah, contoh data bisa dilihat di slide di atas ini. Contoh dari pemilwa atau pemilihan mahasiswa calon ketua umum HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin. Dan terdapat 5 kandidat calon dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5. Dan pada nomor urut 1 atas nama Fahru Hidayat mendapat hasil perhitungan suara sebanyak 20,5% atau 41 suara. Nomor urut 2 Muhammad Arbani hasil suara 40% atau sebanyak 80 suara. Nomor urut 3 Muhammad Iqbal dengan hasil suara 10% atau sebanyak 20 suara. Selanjutnya nomor urut 4 atas nama Fahrida mendapat hasil perhitungan suara sebesar 14% atau 28 suara.
Dan yang terakhir, nomor urut 5 atas nama Anissa mendapat hasil suara 15,5% atau 31 suara. Maka berdasarkan data di atas, Ketua Umum HMJ Jurusan Pendidikan Agama Islam periode 2021 sampai 2022 yang terpilih adalah nomor urut 2 atas nama Muhammad Arbani dengan kalkulasi suara terbanyak. Itulah contoh dari data ordinal. Memasuki materi data interval. Data berjenis interval termasuk dalam kelompok data kuantitatif. Dalam ilmu statistika, data interval mempunyai tingkat pengukuran yang lebih tinggi daripada data nominal maupun ordinal. Angka yang digunakan dalam data ini selain menunjukkan urutan, juga dapat dilakukan dengan operasi matematika. Angka 0 yang digunakan pada data interval bukan merupakan nilai 0 yang nyata. Sebagai contoh, suhu 45 derajat Celcius itu ada. Begitu juga 0 derajat Celcius, tetap ada suhunya. Lebih sederhananya lagi, data interval juga adalah data hasil pengukuran dengan jarak antara satu dengan yang lainnya. Diketahui seperti contoh, data ini merupakan hasil penelitian terhadap kepuasan mahasiswa mengenai aplikasi pembelajaran daring. Instrumen yang disusun dengan menggunakan skala interval. Jadi, 1 sampai dengan 4 inilah yang dimaksud dengan data interval, di mana skor 1 berarti sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 puas, 4 sangat puas. Dan terdapat 1000 responden mahasiswa. Jadi, dari data tersebut sekitar 60% mahasiswa lebih puas menggunakan WhatsApp, sedangkan sisanya menggunakan Classroom 20%, LMS 5%, Google Meet 10%, dan Zoom 5%. Inilah merupakan tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran aplikasi daring. Pembahasan yang terakhir yaitu data rasio. Nah, jadi apa sih data rasio? Jadi data rasio itu adalah data yang jaraknya sama, di mana titik 0 itu mempunyai nilai absolut, menunjukkan tidak ada yang diukur. Jadi seandainya datanya 0 berarti tidak ada apa-apa. Nah, contohnya seperti berat badan. Jadi kenapa berat badan? Karena kita ambil contoh ya. Seandainya berat badan itu 0 kg, maka artinya tidak ada apa-apa, tidak ada artinya. Nah, jadi ini termasuk data rasio. Kalau kita lihat di tabel, di sini ada 3 orang bayi ya. Bayi yaitu Irana Nursadrina Salsabila, kemudian bayi kedua Anissa, dan bayi ketiga Eka Susanti. Yang mana berat Irana Nursadrina Salsabila itu 3 kg. Kemudian berat badan Anissa 2 kg. Kemudian berat badan Eka Susanti 1 kg. Nah, berat badan bayi ini bisa kita lihat bahwa berat badan Irana ini 3 kali lipat dari berat badan Eka Susanti, dan berat badan Anissa ini lebih berat 2 kali lipat dari berat badan Eka Susanti. Nah, jadi jika dilihat menggunakan skala rasio, ini berat badan Irana 3 kali lipat dari badan Eka Susanti. Nah, Eka Susanti 1 kg, sedangkan si Irana 3 kg, jadi 3 kali lipat. Dan berat badan Anissa ini lebih berat 2 kali lipat dari berat badan Eka Susanti. Nah, seperti itu. Intinya skala rasio ini mempunyai nilai 0 mutlak, Ya, contohnya seperti berat badan. Nah, berat badan ini kan tidak ada, misalnya timbangan seseorang itu 0 kg, tidak ada. Nah, artinya apa? Kalau 0 tidak ada artinya. Berbeda dengan interval. Interval itu seandainya 0 ada harganya, seperti 0 derajat jar, suhu 0 derajat. Nah, itu kan ada artinya lah. Berbeda dengan skala rasio, kalau 0 tidak ada artinya.
Baik, di sini saya akan menyimpulkan mengenai pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi mengenai data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang pertama adalah data ordinal. Data ordinal ini adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi seperti pengelompokan jenis kelamin, kemudian status pekerjaan, atau jenis perlombaan. Jadi di dalam data nominal ini angka berfungsi hanya sebagai label dan pemberian skor, tidak diperuntukkan sebagai urutan atau ranking. Contohnya seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Eka tadi, yaitu pengelompokan jenis kelamin yang ada di kelas pendidikan agama Islam lokal angkatan 2020, yang mana dengan jumlah laki-laki 10 dan jumlah perempuan ada 11, maka total mahasiswa yang ada di dalam kelas pendidikan agama Islam lokal angkatan 2020 ada 21 siswa. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal ini adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi yang bersifat berjenjang. Di dalam data ordinal ini, data ini memiliki sifat berjenjang atau ada tingkatan di dalamnya. Contohnya seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Irana tadi, pemilwa, yaitu pemilihan mahasiswa calon ketua umum Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin, yang mana di situ ada 5 yang mengajukan diri sebagai calon ketua umum, namun yang menghasilkan suara terbanyak atau hasil kalkulasi suara terbanyak itu dimenangkan oleh saudara Muhammad Arbani dengan hasil suara 40%, maka dialah yang berhak menjadi ketua umum HMJ Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian yang ketiga adalah data interval. Jadi data interval ini adalah data yang pengukurannya lebih tinggi daripada data nominal dan data ordinal. Data ini juga termasuk dalam kelompok kuantitatif. Seperti yang telah dicontohkan oleh saudara Anissa tadi, bahwasanya data interval ini yaitu seperti aspek kepuasan mahasiswa terhadap aplikasi pembelajaran daring. Di situ ada beberapa aplikasi yang digunakan mahasiswa, namun tingkat kepuasan mahasiswa yang paling tinggi atau yang lebih disenangi mahasiswa ialah penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran daring. Kemudian yang terakhir adalah data rasio. Data rasio ini adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut. Seperti yang telah dicontohkan oleh saudara Fahru tadi mengenai berat badan bayi. Di situ ada 3 bayi yang mana masing-masing mempunyai berat badan yang berbeda. Jika dilihat dari skala rasionya, itu masing-masing mempunyai jarak atau mempunyai kelipatan. Jadi dapat dibedakan ya. Kalau misalnya data nominal itu tidak ada tingkatan di dalamnya, kemudian data ordinal itu ada tingkatan di dalamnya, kemudian data interval itu adalah data yang pengukurannya lebih tinggi daripada data nominal dan data ordinal. Dan yang terakhir adalah data rasio. Data rasio ini adalah data yang jaraknya sama. Jadi yang mempunyai nilai nol absolut. Mungkin begitu yang dapat kami simpulkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.